Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan dari ajang Piala Dunia Catur di India 2025. Teman-teman, kita akan bahas permainan dari Faustino Oro. Ini bocah berusia 12 tahun yang sedang dikejar target menjadi Grandmaster termuda di dunia. Grandmaster catur termuda di dunia saat ini dipegang oleh Abhimanyu Mishra, pecatur Amerika Serikat dengan usia 12 tahun 6 bulan. Faustino Oro baru menyentuh 12 tahun kemarin. Dia masih punya waktu 6 bulan. Nah, di ajang ini kalau dia lolos babak 16 besar, dia bisa jadi Grandmaster termuda di dunia. Nah, tantangan pertama di babak 78 besar melawan Grandmaster kuat dari Kroasia namanya Ante Brkic. Bagaimana hasilnya? Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak telat info dari RL Chess. Dan jangan lupa langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Oro, biasanya dipanggil kayak gitu, mulai dengan kuda F3. Ini dia sampai harus main 8 kali ya. Jadi format utamanya 2 kali catur klasik 90 menit. Dan ada bonus waktu setelah langkah 40 30 menit. Kemudian kalau misalkan seri, mereka bermain 15 menit 2 kali. Seri lagi, mereka main dengan format waktu yang lebih cepat 8 kali, lu bayangin guys. Kuda F3 dijawab dengan langkah C5. Ini Reti opening ya, dari nama Richard Reti, orang yang pertama kali mainin teori ini. Kemudian C4. Nah, karena kuda F3 dilanjutin dengan C4, ini jadinya English opening symmetrical variation. Kuda ke petak C6, putih kuda C3, dan hitam E5. Ya, kalian bisa lihat ya, ini formatnya catur kilat 5 menit 2 detik. E3 dimainin, kemudian kuda ke petak F6, putih D4. Nah, dia memang lebih suka main terbuka si Oro ini. Kemudian makan pion D4, pakai pion C, dimakan lagi. Kemudian hitam E4. Kuda naik ke petak G5, ancam balik pion. Kemudian hitam gajah B4, kasih pin. Jadi kalau makan pion ini rugi. Putih D5 ancam kuda. Kemudian hitam lakukan pertukaran, makan lagi dengan pion B, dan kemudian kuda ke petak E5. Nah, tapi mainin langkah pion E4 tadi di awal ini cukup riskan sebenarnya ya, sehingga menjadi titik lemah untuk hitam. Oro langsung manfaatin ini dengan queen ke petak D4. Kemudian hitam di sini D6, putih ngambil pion di petak E4, langkah grid move. Satu pion unggul, makan lagi, dan hitam rokade. Oke. Jadi teman-teman, tantangan buat putih di sini adalah rajanya masih di petak center dan ini ancaman yang bahaya ya, lewat jalur E. Gimana cara Oro menangkis ide dari hitam? Dia mainkan bishop E2. Nah, hitam harusnya kan benteng E8 ya, tapi dia di sini bishop D7. Ya udah, bikin Oro cepet ngamanin raja. Tapi Oro masih punya kelemahan nih pada pion double ini. Ya, pion tumpuk ini. Baru Ante Brkic mainin benteng ke petak E8. Geser taktis queen ke petak D4 menghindari ancaman discover take. Kemudian hitam B6 mencegah ide C5. Putih F4, langkah salah ya. Harusnya di sini langkah yang lebih tepat adalah bishop A3. Langsung ancam pion F4. Hitam harusnya di sini memiliki ide yang menarik, yaitu gajah ke petak G4 dengan ide menghilangkan kekuatan dari gajah yang menjaga pion supaya lemah. Ya, tapi hitam nggak mainin itu. Jadi idenya begini, kalau misalkan gajah G4 dimakan kuda, dapat sini, ngancem benteng. Benteng gerak, dapat pion sini. Kalau misal putih nggak mau, contoh di sini mainin langkah gajah D3, maka hitamnya kuda D3 makan gajah 2. Bahaya. Nah, kalau misalkan mau ditukar nih, gajah G4, kemudian kuda makan G4, apa enaknya buat hitam? Ini jadi lemah nih, dan jalur E-nya jadi milik hitam. Unggul hitam berbalik. Ante Brkic mainin langkah kuda G4, padahal dia mikir 15 detik. Putih gajah D3, kemudian hitam queen C8. Mau pilih gajah F5 kayaknya. Bukan langkah yang tepat. Lebih tepat lagi harusnya dia mainin langkah F5 langsung ya. Queen ke petak C8, putih bishop ke petak A3. Harusnya H3, usir kudanya, tapi nggak mau. Queen ke petak C7, putih H3, hitam masuk kuda E3. Nggak masalah, benteng F ke petak E1, kemudian kuda ke petak F5 menawarkan pertukaran ya, tapi nanti gajah belang, nggak mau. Queen ke petak F2, H5 dimainin oleh hitam, putih ancam lagi, H4 dimainin,
Langkah 22, kemudian putih queen G4. Padahal ngeri banget ya ancaman discover attack. Cuma aman sih. G6 dimainin, dimakan kuda, dimakan lagi, kemudian ngambil pion. Hitam dapat pion sih, tapi pionnya jatuh. Dan hitam ambil pion C4. Putih kemudian ambil pion D6. Mang Faustino Oro sukanya taktik kalkulasi begini nih. Pertukaran benteng terjadi, dimakan lagi. Hitam sulit di sini ya. Kenapa sulit? Hitam di sini mainin menteri C3. Dan kemudian resign. Ada yang tahu kenapa resign? Waktunya juga habis. Karena ada gajah E5. Ya di posisi ini emang udah kalah ya, udah sulit. Keunggulannya besar. Kemana hitam langkah terbaiknya? Sulit karena ada ancaman ini. Jadi hitam melakukan kesalahan tadi, tidak mainin gajah G4. Dan kalau kita balik ke awal, setelah pion D4 ini, E4 memang menarik ya, tapi jawaban kuda G5 juga mengejutkan. Harusnya kemudian ketika gajah B4 dan D5 makan kudanya di sini E5, kemudian queen D4, D6. Ya memang kalau dilihat masuk ke middle gamenya nggak masalah ya. Berarti yang paling penting adalah, yang paling mempengaruhi game ini adalah tidak manfaatkan gajah G4 ini ya teman-teman. Setuju nggak? Harusnya gajah G4 ini bakal jadi momen hitam menyerang balik putih. Nah, main 2 kali format catur 5 menit 2 detik. Di game berikutnya Faustino Oro menang dengan buah hitam juga, tapi akurasinya menurun 88%. Ya karena capek juga ya. Dia main pakai teori karokan, variasi tukar. Ya karokan enak banget buat nyari remis ya, solid ya. Apa yang terjadi? Permainannya juga menarik ya, namanya Faustino Oro di sini. Nah, ini menarik ya, kuda ke petak H5. Jadi tuh kuda jangan mundur di kuda H5. Dia selalu main pakai taktikal. Queen B4 ancam, benteng D8 dan queen mundur. Ya, saya pernah main sama Faustino Oro juga kena taktikal di Title Tuesday. Jadi ini calon Grandmaster besar pastinya teman-teman. Gajah 6, Queen E3, ancam sini, Faustino Oro lihat, dan kemudian dia dapat momen balik ya. Wah, kuda H5-nya bagus sih. Putihnya menyerang, tapi putih juga bingung gimana cara sayap rajanya. Malah dia tutupin kembali dengan F3 dan G4. Ya, harusnya momen ini F4 ya, dimainin. G5 makan lagi, menteri D8, F6, ngeri ya, kuda F8. Ya, G6 bukan langkah yang tepat ya. Di momen ini harusnya makan lebih tepat. Makan lagi, dan kemudian tumpuk dulu pelan-pelan. Benteng G3. Ya, akhirnya dia comeback menyerang. Nah. Cakep ya, kuda G6. Kalau dimakan pakai kuda, benteng hilang. Ya. Bentengnya lebih aktif ya. 2 benteng padahal, tapi agresif. Nah, ini melewatkan taktik terus ya. Menteri E1 lebih tepat menteri E6. Benteng E3 harusnya di sini raja G2. Ya. Nah, ini dapat masuk. Kayak Anta berkick, main catur kilatnya juga panik dia, blunder dia. Ya, menyerah ya karena ada ini. Ya, dia punya kelemahan pada catur kilat ya, dan akhirnya dieksploitasi sama Faustino Oro. Itulah yang terjadi. Faustino setelah ini akan berhadapan dengan siapa? Resultnya ya, yang Gukes Domaraju udah mulai main nih. Nanti akan berhadapan dengan Kazibek Nurgebek dari Uzbekistan. Wah, dari Uzbek nih biasanya bisa ngasih kejutan. Edis Gurel lolos melawan Fredrik Swain. San Sargisian melawan George Kori dari Chili ini. Mustafa Yilmaz dari Turki berhadapan dengan Bu Xiangzi. Nih, Bu Xiangzi juga kuat, Grandmaster dari Tiongkok. Yu Yangyi dari Tiongkok melawan Felix Blochberger. Namanya dari Austria ya. Kira dari Jerman. Narayanan akan menghadapi Nikita Vitugov. Ini Grandmaster dari Rusia tapi pindah ke Inggris. Nicolas Theodorou dari Yunani melawan Alexander Injik dari Serbia. Nikita Petrov dari Montenegro lawan Sindarov baru main. Mamediarov lawan Gergerli Kator. Wah, dari Hongaria. Ya, mana nih si Faustino Oro? Ariantari juga lolos ya. Nguyen Tai Davan itu bukan dari Vietnam tapi dari Ceko.
Awonder Liang lawan siapa dia? Yan Nepomniachtchi juga akan main, guys. Wih, menarik. Wih, Li Kuang Lim lawan Badur Jobava, seru nih. Ya. Volodar Murzin juga main. Bai Jinsi, Daniel Dubov akan main, guys, di babak kedua. Daniel Dubov. Oke, jadi akan masuk babak 64 besar ya, teman-teman. Siapa jagoan kalian, teman-teman? Coba komen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya, guys.